Puasa selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala pujiannya kepada Allah dan mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Kita balik lagi di acara penuh hikmah, selalu ada hikmah yang hanya ada di TV One. Kali ini selalu dengan narasumber yang luar biasa. Kali ini tentang kisah seorang bunda ambu yang terluka ketika ada anak kesayangannya yang pulang duluan ke Allah, ke surganya Allah karena penyakit kanker. Tapi itu justru membuat beliau jadi motivasi untuk mendirikan rumah pejuang kanker, rumah singgah bagi orang-orang yang kanker. Lokasinya di Bandung. Kita langsung tanya aja beliau pada Ambu Dewi Nurjana. Assalamualaikum Ambu Dewi. Waalaikumsalam. Ambu sehat Ambu? Alhamdulillah. Nanya-nanya boleh ya? Boleh, Ambil hikmah. mangga. Ceritain itu kenapa putrinya ya sakit. Putra. Oh putra ya. Iya, Sampai akhirnya tadi pulang duluan. Gimana awalnya? Ceritanya gimana? boleh. Dulu anak saya terkena kanker tahun 2009, 2,5 tahun menjalani kemoterapi, akhirnya diberikan yang terbaik. Nah waktu itu anak saya awalnya itu terkena retinanya itu kayak titik kuning gitu. Waktu usia Lama-lama berapa waktu kena? usia setahun. Setahun. Iya, jadi Maksudnya lama. jadi kayak ada titik kuning di Pas matanya, di kelihatan. ya dari kalau di tempat yang gelap si retinanya itu kayak mata kucing. Dan dia kesakitan, nangis terus Itu gitu mah juga. belum kesakitan karena Oke. masih kecil mungkinnya benjolannya. Nah lama-lama akhirnya si putihnya itu jadi merah semua akhirnya menonjol Oke. keluar sampai segede gini gitu. Itu tumor yang mendorong retina mata, akhirnya udah kering, udah nggak ada matanya, akhirnya pecah. La haula Nah wala itu quwata Amu bawa ke Cicendo, dari Cicendo ternyata dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. RSHS. Nah Itu Amu taunya dari waktu kuning udah langsung dibawa ke rumah sakit mata? dulu udah pernah, itu udah dinyatakan retinoblastoma, cuman saya nggak Nama percaya resminya gitu mah ya. gitu ya. Ya, Nah, saya nggak terus? percaya, saya ngambil ke alternatif. Ternyata ke alternatif mohon maaf tidak membuahkan hasil, lama-lama membesar gitu. Ditanya nggak itu gara-gara apa awalnya? Itu Barangkali memang ada. karena Kalau sebelum yang ini ada yang kebentur ya katanya. itu terbentur tembok, Oh lari-lari. ya akhirnya ada gumpalan darah yang kena retinanya itu. Lama-lama karena Ya Allah. infeksi jadilah tumor gitu. Terus gimana move on-nya waktu itu Bu? Sampai akhirnya saya justru pengen nolong yang seperti itu juga. Iya. Sebenarnya ya waktu itu saya merasakan pahit pedihnya perjuangan saya karena tidak pulang-pulang selama 2,5 tahun itu. Karena setiap seminggu sekali menjalani kemoterapi anak, tidak ada waktu jeda untuk pulang ke Garut. Selama 2 tahun 3 bulan itu anak saya kolep-kolep meninggal. Akhirnya dari situ saya bingung ambulannya dari mana kayak gitu ya. Kenapa saya juga mendirikan rumah pejuang kanker. Saya dulu merasakan pahit pedihnya perjuangan saya, susah makan, obat-obatan, bahkan harus sewa rumah gitu ya. Ke rumah sakit juga jalan kaki. Dan alhamdulillah setelah saya mendirikan rumah ini, berkat rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mendirikan rumah pejuang kanker ambu sudah 13 tahun kok. Dari tahun 2012 berarti ya? Iya, sampai sekarang. Ada yang ngajakin atau inisiatif sendiri waktu itu? Alhamdulillah waktu itu kan anak saya meninggal, bingung ambulannya dari mana Iya. gitu ya. Ada yang nolongin waktu Iya, itu? ada yang nolongin Siapa karena waktu itu Bu? ada seseorang yang baik hati itu. Masya Allah. Iya. Untuk dibawa pulang Untuk dikubur di ya Garut di ya Garut. niatnya. Karena kan ke Garut aja 1,5 harga ambulan itu. Ambu waktu itu megang uang cuma 7.000 ya. Dari mana gitu sampai nangis. Akhirnya dia membantu Ambu, akhirnya memberangkatkan anak Ambu ke Garut. Dari situ ngontek lagi, langsung buka rumah pejuang kanker Ambu gitu. Dibantu oleh beliau. Ini Ya, rumahnya gimana Bu? Nyewa kah Rumahnya atau udah nyewa, beli? Sampai sekarang masih Iya, nyewa? sampai sekarang nyewa. Karena di situ mahal banget gitu ya. Boleh tahu berapa nggak Bu nyewanya Bu? Satu rumah itu ada yang 45 juta, ada yang 50 juta, iya. Ada 5 rumah berderetan seperti komplek. Gitu. Oh sekarang 5 rumah Iya, kondisinya? ada yang kosong di kontrak, ada yang kosong di kontrak. Karena pasien sudah di seluruh Jawa Barat itu, mereka pengobatannya itu ke 5 rumah sakit yang ada di Bandung. Ada RSHS, Al Islam, Cicendo, Hermina. Nah mereka itu dapat rujukan dari masing-masing daerah ke beberapa rumah sakit yang ada di Bandung untuk menjalani kemoterapi. Jadi rumah singgah itu kan buat yang pengen berobat tapi dari luar daerah. Iya. Rumah sakitnya adanya di kota besar kayak contoh di Bandung. Iya. Nah untuk ngobatinnya kan nggak bisa yang sekali datang plek Iya. beres pulang jadi kan Iya. kudu nginep pemirsa. Iya. Nah ini rumah singgah itu adalah tempat untuk mereka bisa nginep. Iya. Jadi kan kalau bayar hotel nggak semua Iya. gimana gitu kan biayanya. Dan bahkan tapi banyak sekali juga rumah singgah yang
Itu akhirnya jadi ikut bantuin biaya pengobatan, beli obat segala juga ikut Iya, dibantu? iya alhamdulillah dari mulai mereka tinggal, makan, baik anak juga, baik pasien juga para pendampingnya, ada Heeh, juga obat-obatan, alat cuci, alat mandi gitu ya, nggak susu, dibatas pampers, ya, tidak dibatas nggak semua dibatas. kebutuhan kita berikan gitu. Itu Buat semuanya 100% gratis. buat yang kanker aja atau Kanker sama tumor, mhm, leukemia sama yang berbentuk benjolan, pokoknya yang semuanya menjalani kemoterapi aja. maka Karena terbuka untuk kemoterapi itu semuanya. tidak hanya sebulan, 2 bulan, bahkan tahunan gitu. Bahkan Betul. kalaupun udah beres, relapse, balik lagi ke awal menjalani kemo lagi, nah Iya. seperti itu. Biar ada gambaran ke pemirsa nih, biaya kemoterapi itu sebetulnya berapa sih? Bu? Kalau untuk biaya kemoterapi itu sangat mahal banget ya, dan Heeh. alhamdulillahnya ada BPJS, tapi di Heeh. luar BPJS itu banyak banget yang tidak di-cover oleh BPJS juga. Ada juga Seberapa biayanya? obat-obatan, Sekali datang gitu habis berapa? kalau sekali datang biasanya seminggu itu ada yang 10 sampai 20 juta itu. Ya Kan Allah. nginap, dirawat dirawat inap di rumah sakit. Nah setelah pulang dari rumah sakit kan mereka harus istirahat ya, Iya, harus makan, ada pun obat-obatan gitu kita berikan semuanya itu. obat-obatannya mahal juga? Alhamdulillah mahal sih. Berapaan Bu kalau boleh tahu? Kalau yang obat leukemia itu yang tidak di-cover oleh BPJS itu 30 biji itu sampai 1.200.000-an itu. 30 Itu biji, iya, itu harus diminum anak leukemia itu setiap hari selama 3 tahun itu. berarti 30 tablet itu Iya, benar-benar 30 hari? 30 jadi satu tablet itu Satu hari? 40.000, 40.000, sekarang udah naik lagi. Iya, Jadi nggak itu kayak obat warung, heeh. ya harus diminum tiap hari, ada yang 2, ada yang 3 sekali minum atau ada yang setengah, gimana usia dan bobot anak aja itu udah resep dokter semua. Akan Iya, tetapi ada obat-obatan juga kayak obat batuk, obat pilek, obat sakit-sakit itu semua melengkapin ya. kita sediakan. Terus sekarang udah ada berapa pasien Kalau yang untuk di rumah singgah? dampingan ambu itu, kalau keseluruhan itu lebih ratusan gitu ya, karena kebanyakan juga berikan yang terbaik, meninggal gitu Yang kok. tinggal di rumah Yang singgah ada berapa? ditinggal saat ini ada 40 anak, 40 lebih 40, anak gitu didampingi ya dengan didampingi dengan orang tuanya. Nah sehari-harinya anak dampingan ambu saat ini ada 300 lebih, akan tetapi mereka itu, bergulir gitu, rolling, ada iya, yang masuk ruangan, ada yang datang, ada yang pulang. Itu durasinya 2 minggu sekali, bahkan 6 bulan sekali gitu. Jadi masya apalagi Allah. yang induksi mereka itu tidak pulang-pulang stay di Ambu karena kemoterapinya itu 1 minggu sekali. Coba bayangkan gitu ya, kok mereka dari daerah datang ke Mhm. rumah sakit, setelah dokter mengatakan ini harus berobat panjang, mereka kan bingung dari Iya, mana. ya Allah. Sedangkan mereka Menolong orang banget ya tidak mampu informasinya. semuanya Begitu gitu. pemirsa perjuangannya ya, dan alhamdulillah Allah izinkan ada orang-orang baik seperti beliau dan juga kawan-kawannya yang akhirnya bisa menjadi wasilah pertolongan dari Allah. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di Sah Selalu Ada Hikmah.